Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Bagaimana untuk aktivitas weekendnya rekan-rekan? Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, tapi sebelum kita mulai, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk dukung terus channel Ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan share terkait dengan occupational health. Mungkin selama ini kita fokus pada occupational safety ataupun proses safety, tapi hal yang terpenting juga adalah terkait dengan occupational health. Pernah nggak rekan-rekan dalam melakukan pekerjaan ataupun di tempat aktivitas merasa mudah lelah ataupun capek matanya, kemudian tidak fokus, kemudian dan sebagainya ya. Nah, itu mungkin disebabkan karena salah satunya adalah pencahayaan yang tidak tepat ataupun pencahayaan yang buruk sehingga menyebabkan hal-hal seperti itu. Seperti yang kita tahu ya rekan-rekan, untuk pencahayaan yang bagus itu akan berdampak terhadap efektifnya pekerjaan kita, kemudian cara kerja kita, kemudian ujung-ujungnya pada keselamatan dan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba share terkait dengan penerangan di tempat kerja. Yuk. Beberapa studi menunjukkan bahwa perbaikan penerangan di tempat kerja hasilnya terlihat langsung dalam produktivitas dan pengurangan kesalahan saat bekerja. Ini dikutip dari artikel di International Labour Organization ataupun ILO. Nah, pernahkah Anda mengalami hal berikut di tempat kerja? Merasa lelah di sekitar mata sehingga menyebabkan sakit pada kepala Anda. Nah, itu pertanda penerangan di ruangan Anda tidak baik. Jadi, tingkat penerangan yang tidak baik menyebabkan pekerja terpaksa membungkuk dan mencoba memfokuskan penglihatan mereka. Jadi, harus bagaimana dong? Solusinya adalah membuat penerangan di tempat kerja sesuai dengan standar. Kemudian ini dikutip dalam jurnal ILO juga menunjukkan bahwa perbaikan penerangan di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas hingga 10% dan pengurangan kesalahan kerja sampai dengan 30%. Jadi cukup berdampak ya terkait penerangan ini. Jadi penerangan yang baik itu seperti apa? Jadi harus disamakan dulu persepsinya rekan-rekan. Penerangan yang baik adalah penerangan yang memungkinkan pekerja melihat pekerjaan secara teliti, cepat, dan tanpa mengeluarkan upaya yang dirasa tidak perlu. Kemudian mengutip dari jurnal ILO yang berjudul Physical Hazard Indoor Workplace Lighting, beberapa ketentuan penerangan yang baik di tempat kerja adalah sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan pencahayaan pada siang hari. Kemudian kedua, memilih latar belakang visual yang sesuai. Latar belakang di sini adalah misalkan dinding, langit-langit, dan sebagainya. Kemudian ketiga, memilih tempat kerja terbaik berdasarkan sumber cahaya dan hindarilah silau. Keempat, gunakan pencahayaan tambahan yang paling sesuai. Kelima, hindari bayangan. Keenam, lakukan pembersihan dan pemeliharaan lampu dan jendela secara rutin. Itu ya rekan-rekan. Nah, perlu dipahami juga dalam perbaikan penerangan di tempat kerja bukan berarti harus memasang banyak lampu. Karena setiap jenis pekerjaan atau area kegiatan memerlukan tingkat penerangan yang berbeda-beda juga.
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penerangan di tempat kerja. Pertama, terkait dengan ukuran ruangan. Ruangan yang luas akan lebih efisien dalam pemanfaatan cahaya dibandingkan ruangan yang sempit. Kemudian, kedua adalah kontras. Perbedaan antara kecerahan benda yang kita lihat dengan kecerahan permukaan di sekitarnya, semakin besar kontras, semakin mudah kita melihat atau mengenali benda tersebut. Ketiga, luminensi atau intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, dan diteruskan oleh satu unit bidang yang diterangi. Luminensi yang terbesar akan menimbulkan kesilauan pada mata. Kemudian keempat, ketajaman penglihatan. Kemampuan mata untuk membedakan bagian detail dari objek permukaan yang halus, ketajaman penglihatan akan bertambah bersamaan dengan meningkatnya perbedaan luminensi antara objek dan lingkungan sekitar. Apakah penerangan di tempat kerja mempunyai nilai ambang batas? Tentunya ya. Ini diatur pada Kemenkes RI nomor 1405 tahun 2002. Di situ disebutkan penerangan dibagi berdasarkan jenis-jenis kegiatan. Nah, kita lihat ya rekan-rekan, NAB yang diatur di Kemenkes tersebut berdasarkan jenis kegiatan. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Di sini tersedia ada jenis kegiatan, kemudian tingkat pencahayaan minimalnya berapa, kemudian ada keterangannya. Contoh, misalkan jenis kegiatan, pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus, ini tingkat pencahayaan minimalnya adalah 100. Keterangannya apa? Untuk pekerjaan seperti ini contohnya, ruang penyimpanan dan ruang peralatan instalasi yang memerlukan pekerjaan yang kontinu. Nah, coba kita lihat, untuk pekerjaan yang halus, ini tingkat pencahayaannya minimal 1000 lux, jadi cukup tinggi ya rekan-rekan. Keterangannya adalah pemilihan warna, pemrosesan tekstil, pekerjaan mesin halus, dan perakitan halus. Ini untuk jenis-jenis pekerjaan seperti ini membutuhkan tingkat pencahayaan yang tinggi. Pengukuran tadi menggunakan alat yang bernama luxmeter. Apa itu luxmeter? Yaitu alat untuk mengukur intensitas cahaya yang tersebar di suatu ruangan. Selain itu juga dipakai untuk menentukan besarnya cahaya pada masing-masing ruangan sesuai dengan kebutuhan. Berikut penentuan titik pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja. Pertama dibagi menjadi penerangan setempat, yaitu objek kerja berupa meja kerja maupun peralatan. Bila objek yang diukur merupakan meja kerja, maka pengukuran dilakukan di atas meja. Kemudian berikutnya adalah penerangan umum, yaitu titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi 1 meter dari lantai. Nah, bagaimana rekan-rekan terkait dengan penjelasan penerangan tadi? Ternyata banyak sekali yang harus kita lakukan ya, sehingga bagaimana membuat suatu penerangan di tempat kerja atau tempat aktivitas kita bisa ideal ya. Tadi memang output dari hal tersebut adalah kesehatan pekerja, produktivitas kerja, kemudian efektivitas kerja juga itu berdampak ke sana. Itu ya rekan-rekan, jadi silakan diimprove di tempat kerjanya untuk standar-standar penerangan, untuk jenis aktivitasnya masing-masing tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat ya rekan-rekan. Dukung terus channel kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Salam keselamatan, salam kesehatan, lindung lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.